Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berjumpa lagi dengan saya Pak Tanto, guru PAI, guru pendidikan agama Islam. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita sejenak akan membahas tentang beberapa hal yang terkait dengan ikhlas. Hal-hal berikut yang akan kita bahas adalah beberapa hal yang sering dipertanyakan, kalau melakukan ini ikhlas apa enggak sih? Kalau melakukan hal-hal ini, apakah keikhlasannya terganggu enggak sih? Nah, insyaallah kita akan membawa penjelasan ini pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian dan anak-anak rahimakumullah, sebagaimana yang kita paham bahwa salah satu tanda ikhlas dan termasuk di dalam pengertiannya bahwa ikhlas adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tujuan dalam setiap amal dan aktivitas kita. Nah, ini menjadi perhatian utama ketika menjadikan Allah sebagai tujuan, maka kita betul-betul harus membersihkan hati ini, harus membersihkan niat-niat kita daripada selain Allah. Wah, bagaimana sederhananya? Sederhananya adalah kalau kita bingung menjadikan Allah sebagai tujuan itu kayak apa sih? Nah, maka sederhananya adalah ketika kita beramal, ketika kita beraktivitas, tujuan kita adalah mencari ridhonya Allah. Ketika kita berniat, beraktivitas, beramal dengan pertanyaan bahwa apakah Allah ridho dengan apa yang saya lakukan, maka itulah yang menjadi salah satu jalan agar kita selalu lurus untuk menjadikan Allah sebagai tujuan. Misal, ketika kita berniat ibadah, tetapi kita pengen mengharapkan pujian, maka kita bertanya dalam hati, wah, kalau saya pengen dipuji orang, Allah ridho apa enggak ya? Kalau saya ibadah, kalau saya ngaji, kalau saya menyampaikan ilmu, tapi orang biar memuji saya, Allah ridho apa enggak ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang harus sering kita kemukakan pada diri kita masing-masing. Yang lebih dalam lagi ketika kita menyatakan kita ingin memperoleh apa yang kita cita-citakan. Ada orang yang pengen cita-citanya jadi orang kaya, yang cita-citanya pengen jadi pejabat, cita-citanya pengen memiliki kemasyhuran tertentu. Maka pertanyaannya adalah, kalau saya melakukan ini, Allah ridha apa enggak ya? Bagaimana caranya agar saya meraih cita-cita ini sesuai dengan tetap dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika pertanyaan ini muncul, maka itu akan sekaligus menjadi rem agar kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Kita misalnya mau kaya umpamanya, tetapi dengan menghalalkan segala cara, yang haram dibuat samar, yang haram yang samar kemudian dianggap halal. Nah, kita bertanya, apakah dengan cara seperti ini Allah ridha dengan saya? Kita pengen jabatan, pengen punya posisi, tapi dengan cara sikut kanan, sikut kiri, fitnah sana, fitnah sini. Pertanyaannya, Allah ridha enggak ya dengan cara seperti ini? Nah, inilah yang menjadi rem sekaligus menjadi rel agar kita tetap menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan tidaklah manusia itu kami perintahkan kecuali untuk memurnikan ketaatan, untuk ikhlas dalam agama yang lurus ini. Inilah basic yang harus kita pahami, bahwa dalam ikhlas itu kita hanya mencari ridho Allah, kita hanya menjadikan Allah sebagai tujuan. Namun ternyata yang menjadi persoalan adalah ketika kita ngomongin ikhlas menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan,
ternyata masih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kadang membuat kita bingung. Kita nih ikhlas apa enggak sih? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu muncul di tengah masyarakat dan memang harus kita bahas, harus kita berikan pengertian. Pertanyaan pertama yang sering muncul adalah, Pak, kalau kita sedekah berharap balasan. Nah, sedekah berharap balasan. Misalnya sedekah biar kaya, bagaimana Pak? Boleh apa tidak? Nah, ini perlu kita luruskan juga gitu ya. Perlu kita sampaikan bahwa dalam firman Allah Subhanahu wa taala, beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan beberapa fadilah-fadilah sedekah. Contoh saja, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 160, "Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha." Barang siapa datang dengan satu kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Di lain ayat, di lain ayat di surah Al-Baqarah, bahwa ketika kita sedekah itu seperti menanam benih, benihnya tumbuh 7 tangkai, dari setiap tangkai tumbuh 100 biji, 700 kali lipat. Nah, ini adalah fadilah-fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma masalahnya kemudian ada perbedaan makna, perbedaan tafsir dari para ulama tentang balasan ini. Ada yang berpendapat, dan ini yang paling mayoritas, adalah bahwa balasan itu adalah balasan di akhirat. Tetapi tidak sedikit pula yang menyatakan ya Allah akan membalasnya di dunia. Ya, seperti kalau kita berprinsip pada surah Al-An'am ayat 160, barang siapa datang dengan satu kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Orang yang memahami bahwa Allah akan membalas, dan memang Allah sudah menjanjikan innaka la tukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janji, dia berteguh dalam hati, nih saya sedekah nih 10.000, biar apa? Allah janji akan membalas 10 kali lipat jadi 100.000. Apakah boleh? Kalau berprinsip pada ayat ini, tentu itu menjadi sandaran. Sedekah 100.000 biar jadi 1 juta. Lah kan dalilnya begitu, Allah akan membalas 10 kebaikan. Nah, maka apa? Ketika berprinsip seperti ini, maka yang menjadi titik kunci adalah kita berharap balasan dari Allah saja. Ya. Jadi kalau kita umpamanya sedekah 10.000, masuk kotak amal, kemudian kita berharap 100.000, maka apa yang terjadi? Ya kita berharapnya kepada Allah, ya, mintanya pada Allah saja, tidak perlu tengok-tengok, waduh mana nih orang yang akan memberikan 100.000. Wah, ini salah ini, ya. Kalau begitu salah. Tengok-tengok berharap pada manusia, ada orang yang akan ngasih 100.000. Lah ini kan kacau begitu. Nah, kalau prinsipnya seperti itu, menyesuaikan ayatnya itu, saya punya pendapat gini kok Pak. Pendapat saya, ya Allah akan membalas di dunia ini. Kalau janjinya 10 kali lipat, ya saya sedekah 10.000, dibalas 100.000. Bahkan akan dibalas 700 kali lipat. Nah, itu kami persilakan, itu adalah salah satu pendapat saja. Hanya saja yang perlu kami sampaikan adalah bahwa kalau kita mencontoh para salafus soleh, kita mencontoh para sahabat Rasulullah SAW, mereka semuanya tidak pernah membicarakan balasan di dunia. Mereka semuanya tidak membicarakan balasan di dunia. Tetapi apa? Balasannya di akhirat. Contoh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk sedekah, semuanya bersedekah. Umar bin Khattab dengan separuh hartanya, dianggapnya dia akan bisa mengalahkan Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya. Rasulullah sendiri kaget dan bertanya, ya Abu Bakar, ini semua, bagaimana dengan keluargamu? Keluarga saya sudah saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Lihat, Abu Bakar menyatakan, saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Abu Bakar tidak pernah menjawab, dalam sirah tidak ada jawaban santai ya Rasulullah, ya, Allah akan membalas 10 kali lipat, Allah akan membalas
700 kali lipat, tidak ada. Ya. Atau Utsman bin Affan bahkan sekalipun begitu, ya. Ketika musim paceklik, beliau dicegat oleh para tengkulak-tengkulak, ya, para maklar-maklar di perbatasan kota. Wahai Utsman, jualah, aku berikan kamu 2 kali lipat keuntungan. Satu lagi nawar 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat. Tapi jawab Utsman, tidak. Aku akan memberikannya yang bisa memberikan keuntungan lebih banyak daripada itu. Siapa Utsman? Di kota ini tidak ada yang lebih hebat daripada kami. Ada, yaitu Allah. Dia akan memberikan balasan lebih banyak daripada kalian 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dan Utsman bin Affan tidak pernah membahas itu dibalas di dunia. Tapi apa? Harapannya adalah dibalas di akhirat. Ini persoalan sedekah. Persoalan sedekah yang harus kita perhatikan. Kasus kedua sering ditanyakan adalah, loh Pak, boleh nggak sih kalau kita itu ibadah karena mengharapkan pahala? Ada-ada saja ini ya. Boleh nggak Pak? Kalau kita itu beribadah mengharapkan pahala itu ikhlas apa enggak? Nah, ini juga perlu kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang menjanjikan pahala-pahala bagi orang yang berbuat baik dan dosa bagi orang yang berbuat salah. Contohnya Allah berfirman, "Lillazina ahsanu minhum wattaqu ajrun azim." Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa ada pahala yang besar. Nah, berarti yang namanya pahala ini adalah sah-sah saja kita meminta kepada Allah, dan memang Allah memotivasi kita dengan pahala-pahala. Agar apa? Biar ada semangat, biar ada motivasi untuk kita melaksanakan ibadah. Hanya saja yang perlu kita ingat dalam hal ibadah ini adalah jangan sampai pahala itu kita hitung-hitung dalam rangka keburukan. Dalam rangka keburukan. Contohnya apa? Kita menghitung-hitung pahala, mengingat-ingat pahala. Wow, saya udah sholat 5 waktu jamaah, saya udah sedekah, saya udah zikir, saya udah haji, saya udah zakat. Waduh, pahala saya banyak berarti. Wah, berarti saya orang paling soleh di sini, paling banyak pahalanya. Nah, ini harus hati-hati. Mengapa? Nggak boleh kita mengingat-ingat pahala dalam rangka untuk membanggakan diri sendiri, untuk sombong, untuk sum'ah, nggak boleh ya. Apalagi kemudian sampai merendahkan orang lain. Dia orang pahalanya dikit dibandingkan saya udah banyak. Nah, ini harus hati-hati. Atau menghitung-hitung pahala dalam rangka keburukan untuk apa? Untuk berbuat maksiat, hitung-hitungan ya. Dia misalnya dia udah sholat jamaah, dia ngitung-ngitung, wah nih kalau saya sholat jamaah pahalanya 27. Nanti kalau saya ngecek orang, menghina orang, paling dosanya 10. Saya masih untung 17. Enggak apa-apa lah, saya ngecek orang, pahala saya masih surplus, saldo saya masih banyak. Ini enggak boleh begitu ya. Enggak boleh. Tetapi kalau mengingat-ingat, menghitung-hitung pahala dalam rangka kebaikan, maka ini diperbolehkan. Para sahabat juga melakukan hal itu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajarkan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazayyanu lil ardi akbar. Berbaguslah amal kalian untuk menghadapi hari perhitungan yang sangat dahsyat. Wa inna ma yuhibbul hisabu yaumal qiyamah ala man khasaba nafsahu fid dunya. Sesungguhnya perhitungan pada hari kiamat akan terasa lebih ringan hanya bagi orang yang selalu menghitung diri ketika di dunia. Jadi kalau kita niatnya menghitung-hitung pahala dalam nilai kebaikan, maka ini boleh. Untuk apa? Untuk mawas diri, untuk
mawas diri. Kita ini termasuk golongan orang yang selamat enggak sih? Kita ini termasuk orang-orang yang fahuwa fi isatir radiyah atau fa'umuhu hawiyah ya. Nah, ini boleh kita. Hanya saja yang paling dicamkan ketika kita menghitung-hitung pahala adalah harus disertai perasaan bahwa kita harus khawatir jika amalan kita tertolak. Jangan kepedean semua amal kita diterima. Untuk apa? Agar kita tidak menjadi sombong. Agar kita tidak menjadi orang yang kemudian sum'ah, pahala saya udah banyak nih. Saya golongan selamat ini. Oh, enggak. Ada remnya. Remnya apa? Remnya adalah khawatir. Jangan-jangan amalan saya tertolak. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang surah Al-Mu'minun ayat 60. Di sana Allah berfirman, surah Al-Mu'minun ayat 60, Allah berfirman, "Wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dengan hati yang penuh ketakutan bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dalam ayat wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut? Apakah yang dimaksud itu adalah mereka orang yang berzina, mencuri dan meminum khamar?" La ya binta Abi Bakar. Bukan wahai putri Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahu rajulu yasumu wa yatasaddaqu wa yusolli wa huwa yakhafu alla yutaqabbala minhu. Yang dimaksud oleh Allah dalam ayat itu adalah mereka orang-orang yang berpuasa, yang sedekah dan yang sholat, namun ia khawatir amalannya tidak diterima. Jadi kalau kita ini sudah merasa banyak pahala, ingat-ingat nih ayat ini, surah Al-Mu'minun ayat 60. Disertai rasa takut, jangan-jangan amal saya tidak diterima. Sehingga apa? Lebih semangat untuk ibadah lagi, semangat lagi untuk menegakkan ikhlas, semangat lagi untuk memotivasi diri menjadi lebih baik. Jadi dalam urusan pahala, Allah Subhanahu wa ta'ala memang memotivasi dan itu boleh. Hanya saja kita tidak boleh menghitung-hitung pahala dalam rangka untuk sombong, dalam rangka untuk merendahkan orang lain, apalagi menghitung-hitung pahala kemudian untuk modal berbuat maksiat. Sebaliknya, tapi kalau kita menghitung pahala untuk kebaikan, untuk muhasabah diri, ini adalah hal yang diperintahkan dan disertai dengan perasaan khawatir, takut jangan-jangan amal kita tidak diterima, sehingga kita lebih mawas diri lagi. Persoalan yang ketiga terkait tentang ikhlas tidak ikhlas adalah, Pak, kalau kita itu beramal tapi masih mengharapkan surga dan takut neraka, itu dikatakan ikhlas atau tidak? Nah, ini seperti dengan pertanyaan seperti sebuah nyanyian, jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau beribadah kepadanya, kepada Allah? Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang harus kita perhatikan, ini perlu kita luruskan juga bahwa hukumnya sah kita meminta surga dan meminta perlindungan dari api neraka. Ini hukumnya sah, boleh, tidak ada kaitannya ikhlas atau tidak ikhlas. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memang memerintahkan kita untuk mencari surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ard. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan bersegeralah kamu kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Loh, Allah saja membolehkan, ya. Maka
ketika kita beramal untuk berharap surga dan meminta perlindungan dari api neraka, maka ini adalah hukumnya sah-sah saja. Maka ketika ada puisi, ini sering dinisbatkan kepada Rabi'ah Al-Adawiyah yang menyatakan, ya Allah, ini bunyi puisinya, ya Allah, kalau saya beribadah kepadamu mengharap surga, jangan masukkan saya ke dalam surga. Kalau saya ibadah karena takut neraka, maka masukkan saya ke dalam neraka. Saya ibadah karena kerinduan dan kecintaan kepadamu, ya Allah. Nah, puisi ini maknanya bukan untuk dilarang meminta surga atau meminta perlindungan dari api neraka, bukan itu maksudnya, ya. Tetapi agar kita, puisi ini dimaksudkan, puisi tasawuf ini ya, puisi para sufi ini dimaksudkan agar apa? Agar kita menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita ini fokusnya menjadikan Allah sebagai tujuan. Tetapi secara prinsip tidak ada larangan untuk kita minta surga atau minta berlindung dari api neraka. Rasulullah SAW, Nabi yang mulia, Nabi yang maksum, mengajarkan kepada kita untuk berdoa meminta surga. Di antaranya doa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga dan berlindung kepadamu dari api neraka. Ini doa Rasulullah. Bahkan Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk minta surga yang tinggi. Rasulullah menyatakan, inna fil jannati mi'atan darajah. Di surga itu ada 100 tingkatan. A'adahallahu lil mujahidina fi sabilillah. Allah menyediakan untuk para mujahid di jalan Allah. Ma bainad darajataini kama bainas sama'i wal ard. Jarak di antara keduanya seperti jarak langit dan bumi. Fa iza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Karena itu jika kalian meminta kepada Allah, mintalah surga firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Karena sungguh firdaus itu adalah surga yang paling tengah dan surga yang paling tinggi. Jadi sudah clear, jelas bahwa kalau kita ini minta surga, berlindung dari api neraka, maka hukumnya boleh, tidak masalah. Inilah beberapa hal terkait ikhlas dan tidak ikhlas. Semoga bisa menjadi pemahaman, menjadi kemantapan hati kita dalam beramal. Kalau ada benarnya, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada salahnya, ada kekurangannya, mohon koreksi, mohon nasihat, mohon maaf. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.